Oke, balik lagi di Triangulity. Bukan siapa-siapa. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mau gue bahas. Di umur gue yang sekarang menginjak angka 24 dan 25, 26, atau bahkan di bawah gue ada banyak sekali yang sudah memutuskan untuk berumah tangga. Banyak sekali yang sudah memutuskan untuk mempunyai pasangan hidup selamanya. Dan gue salut dengan orang-orang yang mau berkomitmen dan memutuskan hal itu. Mungkin ya di umur gue yang sekarang gitu. Karena apa? Karena menurut gue suatu pernikahan itu adalah sakral, dan lu bisa ngejalanin hal yang sakral dengan gamblang dan dengan keyakinan diri yang kuat. Karena sampai sekarang pun gue belum menemukan alasan yang benar-benar membuat diri gue oke gitu. Ini alasannya terlepas dari keadaan yang membuat kita diharuskan untuk secepatnya. Terlepas dari itu semua, gue belum menemukan alasan yang klik, bisa dikatakan gitu lah, klik buat gue. Banyak yang udah gue tanya alasannya A, B, C, D. Ya mungkin alasan mereka tuh semuanya benar gitu. Ada yang takut nanti memiliki anak mereka sudah terlanjur tua, tidak bisa bergaul dengan anaknya. Ada yang desakan dari keluarga. Ada yang memang sudah memutuskan benar-benar kuat dari segi finansial, dia udah cukup, dia sudah merasa cukup. Ya itu terlepas dari latar belakang mereka masing-masing. Karena itulah gue belum menemukan hal atau suatu alasan yang kuat gitu. Karena mereka bercerita dari sisi latar belakang mereka masing-masing. Balik lagi di poin pernikahan adalah sakral. Menurut gue pernikahan itu adalah suatu konstruksi atau sistem dimana kita harus mempersiapkan banyak hal dari awal. Pre dan pasca juga kita harus mempersiapkan hal itu gitu. Bukan hanya di hari H. Jujur, jika gue dikatakan atau ditunjuk gitu, sekarang harus menikah gitu, gue siap gitu. Gue bisa menjalani hal itu. Gue punya pasangan. Iya, ayo aja gelar gitu pernikahan seadanya. Tahu juga pernikahan kan yang dilihat bukan suatu kemegahan. Menurut gue ya, bukan suatu kemegahan, bukan suatu makanan, bukan apa. Yang dilihat kan adalah pada saat ijab kabul dan sahnya. Apakah itu sudah sah di mata wali dan saksi-saksi,
itu kan yang dilihat. Tapi terlepas dari itu, kenapa gue belum memutuskan untuk belum menemukan alasan untuk bisa memutuskan hal itu sekarang? Karena masih banyak mungkin yang belum gue persiapkan. Ibaratnya seperti ini, analoginya gue punya suatu gue mau bikin rumah. Bikin rumah itu mesti ada pondasi, mesti kita beli bahan-bahannya, batu bata, pasir, terus batu kali gitu, semen, terus kawat. Itu semua mungkin udah ada gitu, udah gue punya dasarnya untuk membangun suatu rumah. Tanahnya gue udah ada, bahkan gue sudah punya sedikit uang untuk membayar tukang agar rumah itu bisa berdiri gitu, bisa memiliki atap, sekedar itu. Tapi gue belum menentukan cat apa yang harus gue pilih, gaya apa rumah idaman gue gitu. Terus nanti di belakang tuh harus gue buat seperti apa, sisa tanahnya, dekorasinya bagaimana gitu. Apakah pagarnya memakai kayu, memakai besi. Itu semua belum gue pilih, belum gue tentukan. Kecil gitu. Kita bisa memilih hal itu setelah rumahnya berdiri. Mungkin itu alasan yang membuat banyak kawan-kawan gue, teman-teman gue, adik-adik tingkat gue, ataupun kakak-kakak gue yang umurnya cuma terpaut 1-2 tahun di atas gue, sudah memutuskan untuk menikah gitu. Karena mungkin mereka bisa memikirkan hal itu sambil berjalannya waktu. Tapi gue, jujur gue nggak mau, bukan nggak bisa ya, tapi nggak mau. Kenapa? Karena menurut gue mau menempati rumah itu dengan gaya, dengan dekorasi, dengan cat, dengan apa yang mau gue taruh interiornya di dalam rumah itu sudah terplanning pada saat gue mau bikin rumah itu, pada saat gue bikin pondasinya bahkan. Oke, gue mau bikin rumah gaya rustic, gue mau bikin rumah gaya industrial, gue mau punya dapur di depan biar bisa ngopi sama teman-teman. Itu kan mesti gue pilih. Kenapa? Karena gue mau rumah itu menjadi tempat gue pulang. Pulang, tidur, nyaman, bahagia gitu. Tanpa harus memikirkan hal-hal itu lagi gitu. Contohnya seperti itu, analoginya lah. Bayangin kalau lu masih memikirkan catnya warna apa, terus dekorasinya harus bagaimana setelah rumah itu berdiri gitu. Analoginya kan setelah ijab sah, setelah resepsi lu senang-senang, besok gitu, setelah hari resepsi selesai lu memikirkan hal itu gitu. Masih ada pikiran untuk hal itu, entah itu bagaimana ya kita besok ke depan, terus apa yang mesti kita perbuat ke depan, 1 atau 2 tahun, sebulan atau 2 bulan, mungkin lu udah punya pikiran sebulan mau kemana honeymoon. Itu kan masih dalam range waktu bersenang-senang gitu. Tapi setelah itu gitu, udahlah berjalan aja gitu, ntar juga rumahnya besar sendiri. Gue nggak mau rumah yang besar, tapi rumah yang terkonsep.
Dan lu tahu, sebenarnya gua iri sama orang-orang yang sudah bisa memutuskan hal itu tanpa memikirkan konsep, bukan tanpa memikirkan ya, tapi berjalannya waktu konsep itu bakal nemu sendiri gitu. Balik lagi, kalau gua dipertaruhkan gitu dalam keadaan yang harus menikah di saat ini juga, di tahun ini juga gitu, gua siap gitu. Nah, terlepas dari alasan itu semua, terlepas dari alasan keadaan gitu yang diharuskan ya, gue masih mau menatanya lagi gitu. Pagar apa yang mesti gue pilih, tanaman apa untuk di kebun gitu. Rumah ini mau dibawa kemana sih, itu konsepnya apa gitu. Atapnya menggunakan rangka baja atau genteng, seperti itulah gitu. Hal-hal kecil yang menurut lu bakal bisa lu renov gitu. Cuman balik lagi ya, apa ya, bayangin lu pulang kerja terus harus memikirkan hal itu gitu. Lu pulang kerja ke rumah, dimana rumah itu menjadi tempat lu pulang yang seharusnya lu bisa bercerita banyak di dalam rumah gitu. Lu bisa nyeduh kopi semau lu gitu. Lu bisa duduk nonton Netflix atau apa segala macem bersama dengan keluarga kecil lu yang hangat gitu. Yang hanya aja canda tawa atau pertengkaran kecil antara adik dan kakak atau candaan-candaan konyol di rumah itu gitu. Nyaman kan, daripada lu harus pulang melihat rumah yang mungkin setengah jadi gitu, atau ada yang sisi temboknya belum dicat, oh iya besok gue mau cat apa ya gitu, atau enggak sisi kanan gaya rustic, sisi kiri gaya industrial, mau dibawa kemana konsep rumah ini gitu. Di belakang Skandinavian, lu harus memikirkan itu sambil tertidur dan sambil mau tidur gitu. Dan belum lagi lu kan pulang membawa pikiran banyak soal pekerjaan gitu. Ya ini gue gue cerita seperti ini karena gue laki-laki ya, karena gue yang bakal menafkahi, karena gue bakal menghidupi lah gitu segala sisi aspek dari si perempuan, anak gue segala macam. Bahkan gue harus memikirkan juga bagaimana keadaan orang tua gue sebagai anak laki-laki, bahkan anak pertama. Itu semua gitu lu campur adukan di rumah, ditambah dengan lu harus memikirkan konsep rumah dan cat dan pagar segala macam gitu. Alangkah rumitnya gitu. Maka dari itu gue belum memutuskan untuk ke jalan itu. Tapi gue nggak tahu kenapa bisa banyak perlombaan resepsi sekarang di media sosial. Dalam tanda kutip perlombaan resepsi itu adalah pernikahan. Gue nggak tahu semua alasan mereka. Maka dari itu, ini adalah keresahan yang gue dapat dari bertanya sama orang yang mempersiapkan hal itu, mempersiapkan untuk ke jalan itu gitu. Alasannya apa sih? Ya balik lagi, semua orang mungkin punya alasan tertentu. Dan mungkin gitu, ada yang sudah siap 100%, dia punya konsep Skandinavia nanti, gaya Eropa minimalis atau apa segala macam gitu kan, untuk rumahnya, untuk masa depan dan kehidupannya gitu, yang sudah tertata rapi di umur yang sekarang dengan finansial yang sudah freedom. Itu udah, menurut gue sih, kalau ada orang yang
atau dari teman-teman gue sudah punya hal itu, gue salut. Gue salut sih. Artinya lu udah siap 100% dalam mentality, dalam finansial, dalam konsep kemana harus lu bawa hidup ini bersama pasangan lu. Ya itu sih, lu udah siap. Setiap pagi lu harus bangun dan ketemu orang yang sama gitu, anjing gitu, sama kenapa dia ada di tempat tidur kesayangan gua gitu. Terus lu harus berbagi apa ya, ruang yang tadinya ruang tamu itu lu buat Netflix, lu buat main game, lu buat apa segala macam, lu buat kumpul sama teman-teman lu. Ini lu harus berbagi ruang dengan satu orang, ataupun nanti ada anak lu menjadi dua orang gitu untuk mereka bermain. Ruang lu makin mengecil gitu, lu tidak memiliki space yang besar untuk berkreasi ataupun sekedar ngopi gitu. Yang ruangan yang paling lu suka hanyalah teras. Lu udah siap memakai sarung dan singlet gitu sebagai umumnya bapak-bapak. Ya mungkin balik lagi, suatu hidup bukan suatu perlombaan kawan-kawan. Jadi miris sih gitu. Gue tahu ada beberapa orang yang belum siap dari mentalnya. Gue tahu ada beberapa orang yang hanya terjebak akan pergaulan, dalam tanda kutip. Banyak temen-temennya yang sudah menikah, dia belum menikah, akhirnya dia memutuskan untuk menikah. Banyak juga yang cekcok dalam hubungan rumah tangganya dikarenakan belum siap menemui orang lain di tempat tidurnya, atau belum siap dikekang akan suatu sistem pernikahan yang masih ingin bebas. Tapi gara-gara banyak temennya yang sudah menikah, akhirnya dia memutuskan untuk menikah, dan dan ya seperti itu gitu. Tidak ada toleransi dalam hubungannya menurut dia gitu. Akhirnya tidak tahu kabar bagaimana dia dan kelanjutan hubungannya dari gua gitu. Gak ada kabar lah. Ya seperti itu gitu. Hidup itu bukan perlombaan sih. Jadi ya jangan terjebak akan hal itu. Banyak yang kawan-kawan lu udah menikah, atau dari awal kita hidup ya. Banyak kawan-kawan lu yang masuk SD negeri. Banyak kawan-kawan lu yang ranking 1, ranking 2. Banyak kawan-kawan lu yang terus bertahap menjadi populer di SMP, populer di SMA, bahkan menginjak kuliah. Banyak orang-orang keren gitu yang menurut lu kayaknya gue bisa deh gitu. Kalau harus ngebalap itu semua, capek gak sih? Balik terus ke skripsi, banyak yang udah lulus gitu. Lu kapan? Terus setelah selesai skripsi menikah, banyak yang sudah menikah. Lu kapan? Main capek gitu. Come on. Hidup itu punya lu, punya keluarga lu. Gue yakin sih apa ya, alasan klasik yang gue disuruh keluarga gue nih cepet menikah, bukan keluarga besar ya, ataupun ibu dan bapak. Mereka punya harapan itu, tapi tidak mungkin memaksakan kehendak lu kan. Gue yakin gitu. Karena harapan mereka kan sederhana sebenarnya. Melihat lu bahagia dan mempunyai cucu kan, itu sederhana kan. Makanya mereka berharap gitu, tapi tidak memaksa. Kalau lu belum siap 100% gitu, gue tidak nyalahin ya, tapi segeralah persiapkan gitu. Setelah lu mengambil anak orang nih gitu, dengan rangkaian ijab, sudah selesai resepsi, dan lu masih belum mempersiapkan itu, konsepnya mau bagaimana gitu.
belum toleransi akan segala macam hal yang bakal berkaitan di dalam hubungan lu, di dalam sistem pernikahan, segeralah persiapkan kalau sudah terlanjur seperti itu. Tapi kalau lu masih menimang-nimang, masih belum ada persiapan gitu, sebaiknya dipersiapkan. Lu mau konsep apa, lu apa, mau dibawa kemana, masa depan lu nanti gitu. Lu mau kerja di mana yang survive, yang tidak struggle dalam kehidupan lu. Lu harus punya suatu tabungan berapa sampai umur berapa, itu sih mesti dipikirkan sih menurut gue. Kemungkinan terburuknya kan pasti ada, bahkan yang harus dipikirkan adalah bagaimana nanti kalau orang tuanya meninggal dan orang tua lu meninggal gitu. Karena teman-teman, mati itu adalah mutlak, meninggal itu adalah mutlak, kita tidak tahu kapan. Nah itu yang gue pikirkan gitu, gue persiapkan bagaimana lo harus menanggung adik-adiknya. Apakah lo udah siap menjadi suatu pasangan yang merangkap sebagai ibu dan ayah bagi mereka gitu. Di satu sisi lo punya anak juga gitu. Kalau yang ada adik ya, yang kalau anak tunggal sih nggak masalah tapi kan kebanyakan pasti ada lah gitu. Ya seperti itu teman-teman, itu yang mesti dipersiapkan gitu. Bukan hanya lo punya uang sekian, gua memutuskan untuk menikah, kedepannya bagaimana tidak ada yang tahu. Lu mau jadi apa, jalani saja, rezeki tidak akan tertukar. Benar, rezeki tidak akan tertukar, tapi alangkah lebih baiknya kan kita yang mencari pintu rezeki kan gitu. Kalau lo diam saja ya ada aja sih rezeki gitu. Bahkan lo diam pun Tuhan pasti ngasih rezeki gitu. Entah dari mana pintunya. Tapi kan kalau lo mencari terus Tuhan ngasih, ada dua kan rezekinya, bertambah rezeki lo gitu. Lo nyari pintu lain, ternyata Tuhan ngasih juga nih, ada dua pintu. Terus lo lebih giat untuk mencari pintu-pintu yang lain, banyak. Ya seperti itu teman-teman, keresahan yang gue pendam, yang setiap hari gue lihat di Instastory, kok pernikahan terus, kok engagement. Ya iri sih gitu. Irinya karena salut ya gitu, mereka sudah punya apa ya, keyakinan seperti itu gitu, punya prinsip yang kuat untuk menjalani hal itu gitu. Salut dan iri gitu. Apakah memang sejauh itu gua dengan mereka gitu, ataukah memang hanya guanya aja gitu yang masih menunda-nunda, atau masih mau memilih barang untuk interior gua gitu, memilih pagar mungkin ya gitu, memilih warna cat mungkin ya, seperti itulah gitu. Intinya jangan termakan oleh keadaan sih. Nggak selamanya iPhone itu bagus kok gitu. Semuanya, kalaupun semua orang di dunia ini memakai iPhone, lu nggak harus pakai iPhone, udah gitu. Sama dengan pernikahan, kalaupun semua orang yang lu kenal sudah menikah dan lu berpikir lu belum siap untuk menikah, lu nggak harus hari itu juga atau tahun itu juga memaksakan untuk menikah. Seperti itu. Oke, kita bakal balik lagi di Triangulity, bukan siapa-siapa, dengan pemikiran yang agak rumit. Kali ini dong sih bahas pernikahan, bahas soal seperti itu, cuman ini memang resah. Oke, kita bakal balik lagi di Triangulity, bukan siapa-siapa. Seperti biasa, kedamaian, kebebasan di atas segalanya. See ya.